Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Di segmen kali ini, gue beri nama Mau Jadi Apa. Seperti biasa, gue akan ngobrol sama teman-teman gue di berbagai bidang profesi tertentu atau dengan pengalaman tertentu. Semoga dari video ini, lo bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Oke, sekarang udah sama gue, Agnes Tirsa Desri. Apa kabar? Udah senyum-senyum aja Wes. dia. 안녕하세요. Annyeonghaseyo, 니하오. kamsahamnida. Apalagi? 감사합니다. ขอบคุณครับมาลายครับเลย มาอะไรครับครับ บ๊ายบายคืออะไรเลยเขินละเอ้ย그럼รับเลย 잘มาก่อน ครับkalau di negara orang Thailand digebukin. Apa kabar Nas? Makin mukanya makin shiny, shimmering, splendid. Iya, nih gue perlu nyanyi nggak nih? Jangan, jangan nanti aja Oh iya, nanti aja. ayo nanti aja. Soalnya bayar lu mahal kalau suruh nyanyi. Iya dong, ini aja lu bayar gue mahal. Sadis. Ini gue per Iya, jam makanya itu gue. per jam ya satu es krim corn McD lah. Ayam gulai dong, Oh yang gula yang baru. yang baru. Kalian buat Biasa. konten gue ya. Apa namanya? Konten IG-nya? Extraordinary ID. Extraordinary. Tolong di follow. Habis itu Ya, di tolong blog. di follow. Jangan. Di komen. Di komen like ya, Komen, like, and follow. and follow. Don't forget. Apa kabar Agnes? Udah lama ketemu Nes. Iya, baik Kita terakhir Will. ketemu kapan? Terakhir ketemu itu pas ke McD. Kita kayak McD mulu ya spotnya. Ya kan dibilangin McD terus. Iya kayak Itu McD udah lama. lovers banget. Kapan terakhir? Udah lama banget ya? Tahun tahun lalu. Iya tahun lalu. Gue lupa tapi bulannya bulan apaan ya? Tahun lalu ya? Oh, tahun lalu Pokoknya mah yang COVID mah kita ketemu. iya pas Bulan apa? COVID coy. Pas COVID. Yang di McD Metro Oh, Permata. oh iya. Sama Iya. Angel. Iya. Yang gue berguru sama lo. Berguru investasi. Enggak lah. Iya. Belajar investasi mumpung pandemi. Iya. Betul sekali. Sekarang Betul lagi sekali dong. sibuk di mana? Masih kerja tempat yang sama ya? Iya masih sama di industri farmasi gue. Di industri farmasi. Bagiannya bidangnya atau profesinya apa? Gua profesinya kan apoteker. Hmm. Terus gua di departemen R&D, Research and Development. Itu bagian apa tuh? Itu bagian yang bikin formula obat. Jadi kerjaannya bikin formula obat. Ini kalau bikin formula obat tuh maksudnya kalau ada kita mau bikin obat baru atau kalau memang ada penyakit baru tertentu kayak COVID gitu lu harus bisa bikin juga atau kayak gitu. Beda ya? Iya sama. Jadi kayak kalau misalkan kan pengembangan obat baru atau lu kayak improve produk-produk yang udah existing nih di pabrik gua. Bukan pabrik gua sih, maksudnya di pabrik tempat gua kerja. Jadi kayak kalau misalkan ini related sih sama kayak marketing, kan marketing mereka riset pasar gitu kan. Kayak sekarang COVID nih, butuhnya vitamin. Akhirnya mereka request ke pabrik, ke bagian gua. Maunya vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E pakai zinc lalala gitu. Terus udah gue pikirin formulanya, gue bikin gitu. Oh, udah berarti dengan market kebutuhannya lagi apa? Kayak tadi lu butuh vitamin C misalkan, yang lagi butuh vitamin D gitu. Nah itu kalian bikinin obatnya atau vitaminnya sesuai dengan kebutuhan itu ya? Betul sekali. Yang riset tentang pasarnya itu siapa? Apakah timnya ada lagi atau? Ada lagi. Ada lagi. Itu bagian business development sama marketing gitu. Kalau kemarin kan gue sempat tanya-tanya ke Ruben, marketing di bidang farmasi, industri farmasi. Berarti dia kurang lebih bisa jadi kerjaannya kayak gitu juga, cari pasar lagi kebutuhannya apa. Nah di lu sebagai R&D, lu yang bikinin sesuai dengan request-nya tersebut ya. Benar. Kayak lu cocok deh masuk farmasi, udah ngerti soalnya. Mana gue ngerti ininya doang, konsepnya doang.
Ntar kalau suruh masukin bahannya apa, gue nggak ngerti. Gue ngerti H2O. Aduh, Di O2. tabel kimia aja gue udah lupa. Ada Dulu perubahan jago nggak, Dit? banget. Ada nambah nggak? Dulu mana jago kimia? Paling nggak Ada, ngerti. dia udah beranak sekarang. Serius, udah tambah gede tuh. Sekarang jadi ya 3 x 5 meter lah. Apaan sih? Gede amat tuh, kira ubin. Kayak rumah 3 x 5 meter. Iya, 2 x 1. Oke, 2 x 1 kayak kuburan. jangan dong. Udah. Tersusah anak sekolah kalau bawa-bawa tabel kimia. Bawa tabel kimia, abu jangan bu, susah bawanya. Iya. Terus kalau buka harus gelar dulu kan. gurunya ngajar ke depan murid, kalian mana sih mukanya? Ini bu, teman sama tabel kimia. Mukanya tenggelam gila. Kocak. Nah berarti kalau misalkan kayak sekarang nih masa pandemi, lo lagi fokusnya dibikinin kayak vitamin gitu kah, atau masa vitaminnya ditambah dosisnya gitu? Sebenarnya kan kayak vitamin C, vitamin D gitu kan udah ada sebenarnya kan. Nah, cuman lo pengembangannya gimana? Kalau gua jujur di tempat gua itu baru adanya vitamin C kan. Sebelumnya yang udah existing. Nah, pas sekarang pandemi ini hampir semua industri farmasi kan berlomba-lomba ya. Kayak mau vitamin, ada tambahan vitamin D-nya, ada nambahin ada vitamin E-nya dan yang lain-lain. Nah, itu yang akhirnya gue kembangin yang pas semenjak COVID ini. Gitu. Jadi kayak vitamin C, gue tambahin ada vitamin D-nya. Sesuai dengan lagi mau kebutuhannya apa sih kira-kira yang dibutuhkan buat masyarakat atau tubuhnya, imunitasnya biar nambah gitu ya. Betul. Nah itu berarti lu kerjaan itu kalau di bidang farmasi sebagai profesi lu bilang tadi kan apoteker di bagian R&D. Nah, itu kerjaannya apakah jamnya sudah pasti gitu kan, dari jam berapa sampai jam berapa, terus Senin sampai Jumat kayak orang kantoran lah gitu, atau jamnya nggak tentu, ketika lagi riset project ya masuk gitu? Di tempat gue sih ini ya jam kantor ya, jadi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Jadi ya udah ngerisetnya di jam segitu aja, Will. Itu di lab gitu atau kantor juga? Apa labnya di dalam kantor? Apakah ada lab khusus gitu? Ada kantor, ada lab. Jadi kalau misalkan gue lagi ngeriset gitu kan, kayak dari jurnal, dari literatur dan sebagainya, itu ya gue di ruangan kayak gitu. Nanti kalau misalkan trialnya pakai bahan-bahannya, nah itu tuh di lab. Tapi di labnya di satu tempat yang sama gitu? Maksudnya satu kantor? Iya. Oke. Cuman beda bangunan doang, tapi masih satu yang sama. Tapi nanti kalau udah skalanya, lu kan hanya bagian ketemu nih obatnya udah jadi, resepnya kayak gimana, komposisinya gitu ya. Terus nanti kalau udah skalanya digedein, diproduksi bukan di tempat kantor lu lagi kan, ada pabriknya sendiri istilahnya kan? Di tempat gue juga. Gue kan soalnya di pabrik lokasinya kan sama pabriknya juga. Oh, oke. Di daerah Jakarta? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Anak Tangerang gue. Tangerang. Anak kereta Tangerang. Emang cinta Tangerang dari dulu. Kayak lu dulu Tangsel, nggak ada hubungannya. Ya dulu Tangsel. Anak Jelupang. Dulu Celeduk lo. Apa? Dulu Celeduk. Sekolahnya Celeduk. Iya. Anak Satik. Coba Mar Satik gimana? Gue ada mana hafal. Malkendal kayaknya gue nggak hafal. Lu gimana sih? Oke. Jadi berarti kalau di tempat lu memang kebetulan si pabriknya sama tempat lu bekerja yang notabene untuk nge-research and development itu emang sama ya, berarti semua produksi, semua riset, terus juga mungkin marketing head office-nya di situ juga? Enggak. Oh, kalau HO-nya beda tempat? Beda tempat. HO-nya di Jakarta. Oh, berarti kalau tempat lu emang khusus untuk produksi? Tapi kalau misalkan di bidang farmasi gitu, misalkan orang-orang gitu ya yang baru lulus nih di bidang farmasi, baru kuliah lulus farmasi,
Apakah kalau di kita di Indonesia itu pabriknya banyak kan justru di daerah? Apakah bisa kebanyakan di kita dioper di keluar kota gitu? Atau sebenarnya di Jabodetabek sebenarnya masih banyak yang kurang atau butuh tenaga apoteker itu sendiri? Di industri farmasi ya tapi ya? Untuk yang khususnya yang bagian lu itu ya? Sebenarnya sih ya butuh-butuh aja sih di daerah-daerah Jabodetabek ya. Tapi kebanyakan emang di daerah yang udah di luar Jabodetabek ya. Kayak banyak industri farmasi kan kayak daerah-daerah Cikarang, gitu. Cikarang, Karawang. Gue dari daerah luar kota sana gitu kan. Memang daerah industri lah ya. Kawasan industri. Tapi berarti teman-teman lu ada yang seprofesi sebagai apoteker, itu dia kerjanya sampai ke luar kota kayak tadi Cikarang gitu, pabrik kerjanya. Ada ya? Ada. Banyak temen gue di Cikarang kerjanya. Jadi kayak mereka Okay. ngekos di sana gitu. Dan justru lebih gampang diterima di sana ya, maksudnya dalam arti di sana lebih banyak butuh dibandingkan kalau lo kan mungkin pilihnya Tangerang karena deket rumah kan, jadi bisa bolak-balik gitu kan. Tapi mungkin iya slotnya nggak banyak ya. Sebenarnya belum tentu juga karena kan tergantung kebutuhan perusahaannya kan. Mereka tuh lagi butuh yang apa gitu. Jadi nggak bisa apa sih namanya kayak yang daerah-daerah yang di luar kota itu lebih banyak butuhnya gitu. Nggak tergantung juga sebenarnya. Oke. Berarti setiap hari tuh lu belajar literatur, bukunya dari sana ya, disediain atau baca internet gitu buku-buku ya. Ada bukunya, ada baca dari internet juga. Oh, ada buku memang yang jadikan pedoman kalian gitu ya? Ada. Soalnya kan nggak boleh sembarangan kan, nanti menyangkut nyawa seseorang juga. Rate-nya harus, berapa sih kalau obat tuh harusnya 99% nggak sih keberhasilannya maksudnya? Baru bisa diterima sebagai, ada ya itunya nggak margin errornya? Masa dites dulu nanti keberhasilannya 99% gitu, baru bisa dibilang oke lah gitu? Ada gitu? Kalau itu sebenarnya ada syarat-syaratnya gitu sih, tiap obat kayak beda-beda gitu. Yang penting lu masuk ke speknya itu, spesifikasinya itu, dan kan semuanya dicek sama Badan POM kan, yang pastinya. Jadi kalau misalkan udah oke semuanya, ya udah boleh lah dirilis gitu. Oke. Nah berarti lu kalau sebelum masuk ke bidang profesi ini, apoteker, lu dulu kuliahnya di bidang apa? Di bidang farmasi gua. Mirip kayak Ruben kemarin ya? Iya, ambil farmasi. Berarti itu jurusan atau fakultas ya, fakultas farmasi? Fakultas. Jadi fakultas farmasi, nah jurusannya ntar ada lagi, mau ngambilnya yang mana. Kalau lu kebetulan ambilnya jurusan yang? Gua ngambil sains teknologi. Memang Teknologi. anak industri. Anak IPA banget ini. Kalau yang satu lagi kan kayak klinik komunitas yang di rumah sakit, di apotek, di klinik kayak gitu. Kalau kemarin Ruben sebutnya klinis ya? Iya. Okay. Sama aja sih, pokoknya yang kayak anak-anak. Yang di pelayanan lah. Gitu. Okay. Nah kemarin kalau pas kuliah itu di tempat lu belajar apa? Wah, banyak sekali guys. Yang sih kalau kalau orang nih mau masuk ke bidang farmasi, mungkin kan dia baru SMA atau cari-cari nih kuliahnya. Kayaknya bagian apoteker seru nih karena dia demen gitu. Nah, maksudnya pas kuliah dia kan pengen tahu nih gambaran kuliah nanti belajar apa sih, apakah belajar kimia terus belajar ada fisika lagi, ada biologi lagi, atau ada hal-hal baru yang di SMA nggak ada terus dia pelajarin di situ. Kalau pas awal-awal sih masih yang dasar-dasar ya, kayak lu fisika dapat lagi, lu matematika, kimia. Ngulang atau baru? Ngulang plus baru gitu. Terus pokoknya yang dasar-dasar. Nah, paling yang kayak lu belajar anatomi gitu-gitu, kayak ada beberapa pelajaran yang didapat di
dokter juga kita dapat gitu. Terus tapi banyak juga pas naik semester ke semester 2, 3 sampai seterusnya tuh kayak banyak pelajaran-pelajaran yang baru yang di SMA tuh nggak dapat gitu. Jadi kayak itu dia sih yang bikin menarik, kayak lu bikin misalkan lu waktu kecil ke apotek dikasih puyer gimana kan kalau sakit. Nah, di farmasi tuh lu kayak belajar gimana sih cara bikin puyer, ngeraciknya gitu-gitu. Pokoknya semakin naik, lu semakin banyak dapat yang baru aja. Seru sih pelajarannya gitu. Tapi pas kuliah itu maksudnya lu ditekankan lebih banyak praktek apa teori kalau di bidang ini? Di bidang gua sama sih 50-50 lah. 50-50. Ada setiap semester ada itunya, ada labnya. Ada. Oke. Ada. Bahkan nambah guys. Maksudnya kalau awal-awal lu 3 lab, terus nanti nambah 4. Jadi kayak nambah 4. Cuman ntar pas yang udah mau skripsi ya makin berkurang sih. Oke. Jadi labnya masih seimbang. Tapi basicnya lu berarti harus suka IPA dulu. Semua IPA berarti kepake ya? Kayak kimia, fisika, biologi. Iya. Kepake. Tapi lu emang suka ya tiga-tiganya? Ini harus jawab jujur apa gimana nih? Ya jawab jujur aja. Ngapain bohong sama siapa? Ya lu emang suka bidang itu nggak? Iya. Emang harus suka dulu sih, harus suka, dan kalaupun kayak belum terlalu tertarik ya lu coba kayak buat penasaran banget sih sama ini gitu. Oke, berarti ya bisa gue bilang awal-awal mungkin lu ya kimia taunya kan kimia teori doang ya kan. Kayak kimia rumusnya ini atom bla 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 zat-zat ini. Tapi ketika lu udah kuliah kan lu makin praktek tuh. Dan lu ada tujuannya, maksudnya lu belajar kimia tuh lu harus bikin obat ini atau ada unsur-unsurnya ini. Nah, itu baru lu kan belajar lagi ke kimia. Gitu kan. Iya. Ketika lu udah tahu tujuan lu belajar kimia, fisika, biologi kan lu tahu nih, oh prosesnya ternyata kalau kimia ngaruhnya ke sini bikin obat. Kalau biologi tadi lu bilang anatomi tubuh ada alurnya harus dibuang segala macam kan, itu jadi lebih menarik. Kalau dulu kan kita pas SMA belajar IPA, fisika, kimia, biologi, ya udah belajar rumus, dapat nilai selesai. Habis itu lupa kan? Iya. Ngafalin udah ujian keluar lupakan. Iya. Kalau sekarang mungkin lu udah karena ada labnya, ada prakteknya, jadi lebih kelihatan. Oh, ini tuh buat gini. Jadi lebih menarik dan belajarnya itu juga kayak, oh karena lu pingin cari tahu tentang hal sesuatu kan. Kayak tadi lu bikin puyer, caranya tuh kayak gini. Ternyata unsur kimianya kayak gini. Itu kali ya. Jadi yang lebih bikin menarik kayak gitu ya. Iya. Sama gimana sih kok kayak lu misalkan demam, panas. Terus lu minum paracetamol nih. Kok bisa turun ya panasnya, kayak di situ tuh belajar kayak gimana sih cara kerja obat di dalam tubuh lu tuh. Jadi kayak benar-benar lebih mendalam daripada pelajaran IPA pas kita SMA gitu. Oke. Lebih ke penerapannya lah ya. Ya, oke. Gitu. Dan lebih seru. Nah, berarti lebih kalau mau masuk fakultas farmasi ini lo harus minimal jurusan IPA. Wajib. Iya. Ataupun dari kemarin Ruben sempat singgung ada SMK apoteker juga ya, SMF ya. SMK farmasi ya. SMF disebutnya. Ada SMF namanya. Sebenarnya SMK farmasi, sekolah menengah farmasi gitu. Maksudnya itu di daerah Jabodetabek banyak ya, karena kita bahkan nggak tahu kan pas SMA memang ada SMF. Iya. Nggak tahu kan? Gue juga pas SMA nggak tahu kan kita. Iya. Kayak udah adanya SMA, SMK. Iya. Ternyata tapi emang banyak. Iya kayaknya mah. Iya kayak mah. Teman-teman lu justru kebanyakan lulusan SMA atau SMA? Teman-teman gue banyak kan SMA, tapi ada juga yang SMK. Dan mereka waktu pas kayak ngeracik gitu, maksudnya lab yang ngeracik, mereka kayak lebih jago gitu kan. Karena waktu pas SMK mereka udah belajar tuh. Iya. Udah fokus latihan di situ juga ya. Jadi kayak kalau misalkan
bungkus puyer atau masukin ke kapsul, mereka tuh kayak buset udah gacek banget gitu. Sedangkan kita yang anak-anak SMA kayak gimana sih gitu. Itu masih taunya teori doang. Iya. Teori aja juga tetap kalah sih kalau udah ngacu ke obat ya, karena kan mereka udah lebih spesifik. Iya, makanya. Tapi maksudnya kalau lu SMA pun mau masuk farmasi sebenarnya ya nggak masalah juga, peluang untuk belajar ketika di kuliah ya pasti lu akan cepat juga kalau emang lu demen di bidang ini. Iya, benar. Kayak hampir di semua jurusan, semua fakultas kayak gitu sih. Kayak kalau lu emang demen dan mau belajar, ya lu bisa enjoy jalanin di semuanya. Nah, berarti kalau menurut lu, buat orang-orang atau teman-teman yang mau masuk ke bidang ini, hal apa yang diperlukan sama mereka? Maksudnya kira-kira kemampuan apa yang mereka punya nih jadi standar buat masuk ke sini? Biar mereka nggak terlalu ke bidang farmasi. Mungkin apakah harus demen kimia, kayak tadi lu bilang fisika, hitung-hitungan, atau hafalan yang sifatnya kayak biologi gitu? Kalau menurut lu sebagai pengalaman? Pengalaman ya? Yang penting lu suka kimia, matematika, biologi, semuanya dong itu. Yang penting kalau pengalaman gue sih ya paling kimia sih, kimia. Tapi nggak menyampingkan yang lainnya gitu. Tapi kimia memang satu hal yang udah pasti setiap hari makanan sehari-hari lu lah ya. Makanan sehari-hari. Ya, hampir setiap semester tuh ada pelajaran yang menyangkut, ada kimianya sih, kimia organik, kimia analisis, pokoknya gitu-gitu. Kimia makanan pun juga ada. Maksudnya kalau lu dari kimia aja, lu pas SMA udah apaan sih di kimia, kayak gue kan nggak terlalu dapat kimia. Mungkin kalau gue masuk pusing sendiri kali gue. Apaan dapat tiap hari belajar kimia gitu. Iya. Tapi kalau misalkan emang lu mau belajar sih ya oke-oke aja sih. Bisa. Sama matematika sih. Karena ngitung-ngitung kan. Hitung-hitung ya? Komposisi ngitung-ngitung. Komposisi gitu. Dan macam-macam sih. Sampai lu laju, ada pelajarannya, pokoknya kayak laju obat itu di dalam tubuh lu, itu kayak ada hitungannya gitu. Ada ya? Laju kecepatan obat ada larut dalam tubuh atau terserap? Iya, pokoknya kayak gitu-gitu. Oh, ada hitung-hitungan. Ntar kayak misalkan volume cairan tubuh gitu-gitu deh, ada juga. Oke. Semoga gue tidak salah ya. Ini kan pengalaman lu sebenarnya. Iya, pokoknya hitungannya macam-macam sih. Oke, kalau dari pengalaman lu, menurut lu hal yang menarik atau selama lu kerja nih di bidang farmasi atau kuliah di farmasi, itu apa, sama hal yang kira-kira kalau masuk farmasi tuh nggak enaknya gini gitu? Kalau dari pengalaman bisa diceritain? Pengalaman gue, berarti ini pengalamannya yang menarik dan yang menurut lo yang menarik, kayaknya nggak enak masuknya farmasi itu paling ini. Kalau yang menarik menurut gue sih menarik ya di bidang farmasi dari kuliahnya, kayak seru aja gitu, apalagi kalau misalkan lu demen yang kayak bikin-bikin obat, atau lu kayak penasaran kayak dia sakit nih, terus kayak lu rasanya pengen ngobatin dia, maksudnya kayak ditanya obatnya apa gitu kan, kayak menarik gitu kan. Terus kalau dari segi kuliahnya juga seru juga, kayak lu tahu berbagai hal yang di SMA lu tuh nggak dapet gitu-gitu, kayak cuma dapet yang di kuliahnya doang kan. Terus iya seru sih, kayak misalkan lu tahu obat itu kerja dalam tubuh lu tuh kayak gimana sih, dan ternyata tuh sekompleks itu tubuh kita kayak gitu kan, kayak Tuhan tuh nyiptain hebat banget deh, kayak misalkan bisa kesaraf dan sebagainya gitu. Itu menariknya. Dan kalau di bidang kerjaan, hampir semua bidang kerjaan farmasi sih menurut gue ada serunya juga, ada serunya dan ada tidak serunya juga. Iya. Apa tuh tidak serunya? Maksudnya kayak kalau misalkan lu demen
lu anaknya demen yang kayak di depan komputer, di dokumen-dokumen gitu-gitu, ya lu cocok kalau misalkan dimasuk departemen yang quality gitu kan. Yang kayak wah kok harus menjamin kualitas gitu-gitu. Tapi kalau misalnya lu anaknya demen yang kayak di lab, yang demen kemana gitu kayak gua jadi kayak ya misalkan R&D gitu kan. Tuh. Terus tadi yang kedua apa itu ya? Yang menurut lu pengalamannya nggak enaknya, tadi kan lu bilang sempat ada nggak enaknya. Iya, nggak enaknya. Kalau nggak enaknya pelajarannya cukup susah sih. Maksudnya teoritisnya cukup lumayan ya. Iya. Cukup lumayan. Maksudnya lumayan susah. Kayak banyak kan yang bilang kayak kuliah farmasi itu susah gitu. Ya memang gue nggak bisa menolak dan membantah kalau itu gampang. Karena memang susah kuliahnya kayak gitu-gitu. Dari teorinya, dari labnya pun juga susah. Tapi ya baik lagi seru gitu. Tapi kalau memang tahu tujuannya ya belajar teorinya kan jadi lebih menarik juga kan. Tapi kalau lu udah nggak tertarik sama tujuan lu belajar, ya udah lu mau belajar sepintar apapun juga males-malesan pasti. Iya, malas-malasan. Jadi yang penting ya lu mau belajar dan berusaha juga. Tapi kalau di dunia kerjanya apakah sering lembur gitu ataukah sebenarnya kerjanya ya udah dari jam segini sampai jam segini, bahkan jarang nggak pernah lembur? Kalau gue pribadi ya. Di tempat lu. Kalau di tempat gue sih nggak ada lembur. Jadi kayak kalau tempat gue lu jam 8 sampai jam 5 ya udah. Terus kalau misalkan emang belum selesai ya lu lanjutin besoknya kayak gitu. Tapi kalau di tempat lain sih ada ya, di tempat lain ada yang kayak ngelembur. Tapi hektik-hektiknya di bidang profesi lu, kalau lagi kerja tuh hektiknya kalau lagi apa? Kalau lagi apa ya? Kalau lagi banyak requestan kayak kemarin ini aja, kayak pas COVID, kayak semuanya kan berlomba-lomba tuh. Industri farmasi semuanya kan berlomba. Jadi kayak gimana nih cara buat ngembangin obat yang banyak nih requestnya, tapi nggak keduluan juga sama yang lain misalkan gitu istilahnya. Jadi kayak hektik, mau ini. Karena semuanya butuh cepet-cepet ya. Tapi kalau kondisi normal, misalkan nih gak ada pandemi dan ya maksudnya fine-fine aja gitu ya di dunia kesehatan, kerjanya ngapain? Bikin apa? Atau ngeriset apa? Kerjanya ada juga, pasti kan ada yang kayak pengembangan yang obat-obat yang existing kan, yang di development lagi. Terus sama kalau di pabrik gua itu karena kayak globalnya itu di luar negeri, jadi itu kayak pabrik gua ada namanya teknologi transfer. Jadi kayak obat-obat yang di luar negeri itu pusatnya tuh di Filipina, Will. Nah jadi kayak obat-obat yang di Filipina itu dicoba nih di Indonesia, bisa nggak sih? Jadi teknologi transfer begitu. Jadi kalau misalkan emang lagi nggak ada pandemi kayak gini, ya udah ngeriset yang dari obat-obat si Filipina itu. Sama pasti kalau dari lokalnya sendiri, pasti kan kayak orang marketingnya udah ngeliat dong, kayak misalkan, oh sekarang ini banyak yang pada sakit perut misalkan, atau enggak banyak yang sakit perut ya. Mules. Iya, random banget gue. Banyakan makan ayam geprek. Ayam gulai. Ayam gulai. Misalkan kayak sekarang ini banyak yang kayak pada sakit kan diare gitu. Nah, ya udah maksudnya pasti ada aja gitu nemunya yang lagi di heboh di pasaran tuh apa. Jadi nggak mati sih. Oke. Karena di wilayah tertentu mungkin lagi ada apa gitu ya, misalkan siklusnya demam berdarah gitu ya, siklus diare atau ada yang kenapa. Gitu. Jadi nggak pernah stop improving belajar. Oke. Nah, paling kalau di bidang ini di tempat apoteker khususnya, maksudnya apakah jenjangnya dan peluangnya ke depan itu
seperti apa. Maksudnya kalau di bisnis kan mungkin kalau orang perusahaan kerja kantoran kayak gue, ya misalkan dari bawah staff, nanti targetnya mungkin manajer, habis itu manajer mungkin jadi kepala. Tapi kalau misalkan di bidang kayak lu, farmasi, apakah kalau sebagai research and development itu nanti ada atasannya lagi manajer yang bidang researchnya juga, nanti ada kepalanya gitu. Maksudnya jenjang karirnya ke depan seperti apa? Atau lu harus jadi dosen, atau lu harus kerja di mana yang sebagai adalah, oh ini top top dari seorang apoteker, atau ini adalah ini nih profesinya gitu. Yang lu kejar. Sama Will. Ya, misalkan dari masuk lu kan staff dulu gitu kan, nanti jenjang karir tuh ya naik misalkan jadi supervisor gitu, terus nanti naik jadi manajer gitu-gitu sih. Tapi misalkan dari manajer departemen lu jadi manajer yang misalkan kepala departemen, membawahi beberapa departemen gitu. Terus nanti misalnya jadi plan manager, dari manajer pabrik gitu kan, yang membawahi semuanya gitu. Terus nanti jadi direktur. Ada gitu sendiri ya, direktur research development-nya ada sendiri? Kalau tempat gue nggak ada, jadi maksudnya direktur semuanya. Oh, gitu. Karena kalau direktur tempat gue juga apoteker. Oke. Dulu emang dia berawal dari apoteker dan naiknya sampai ke level kepalanya. Kurang lebih sih sama, hampir semua farmasi sih kayak gitu. Cuman ada istilah-istilah yang berbeda, kayak misalkan head of quality, head of apa gitu. Sesuai bidangnya. Jadi maksudnya di bidang farmasi ini berarti peluangnya untuk jenjang karirnya ya nggak gitu-gitu aja, nggak cuma kerja di sebagai yang level bawah, tapi nanti ada jenjang karirnya buat naik. Iya, betul. Kayak gitu. Atau mungkin lo misalkan kerja di Badan POM gitu kan. Nggak bisa tuh kan jadi kepala Badan POM gitu kan. Bisa juga. Berarti peluangnya masih oke lah di bidang farmasi ini. Iya, oke. Jadi dosen juga bisa, tapi harus S2 dulu. Lu mau ambil S2? Doain ada rencana aja ya. Ada rencana nggak tapi? Atau rencana mau merit dulu ya? Apa? Ya, rencana mau merit dulu ya? Waduh. Benar. Enggak, itu lu dulu lah. Lu dulu. Ruben, tolong Ruben. Itu mah lu dulu ya. Gue nggak mau mendahului yang lebih tua soalnya. Mau lu umur berapa? Lu kan lebih tua. 25 dong. Lu tahun ini 25 ya? 26. Sama dong. Ya tapi kan lu udah duluan. Iya, gue udah duluan. Lu 2 April, Desember. Dasar. Bye, Willy. Gue masih muda. Wow. Congkak Anda. Oke. Lanjut, balik ke pertanyaan ke terakhir. Ini biasa gue tanyain ke orang-orang narasumber gue. Nah, di bidang apoteker ini, khususnya yang tadi R&D, itu apakah ini sudah mau jadi apa lu? Dalam arti, lu memang udah mau fokus ke bagian apoteker ini. Jadi nanti kayak lu bilang, gue punya target ke depannya, udah gue fokus ke bagian ini. Apakah ini udah jadi bagian, ya bisa dibilang orang mungkin sekarang passion lu lah di bagian ini? Kalau menurut gue sih udah jadi, apa sih, mau jadi apa ya? Iya. Apakah ini kayak, kalau ditanya mau jadi apa, nanti gue mau jadi kepala research and development gitu. Jadi lu tuh kalau ditanya gitu tuh bisa jawab gitu. Oke. Udah tahu nih lu, gue tuh punya mau jadi apanya, ya udah gue jadi seorang research development sampai level manager misalkan. Apakah ini udah jadi? Kalau misalkan dibilang udah menjadi apanya gue, ya belum sepenuhnya, karena kan kalau misalkan sesuai passion, ya gue ini udah sesuai passion itu. Tapi kalau misalkan pastinya kalau mau jadi apa ya gue, ada level-level yang mau gue capai dong, untuk kan, dan masih berkembang gitu. Tapi kalau misalkan dibilang dari dulu maunya apa terus sekarang udah dapet, ya bisa dibilang iya, karena gue suka dengan bidang ini gitu. Jadi kayak ya udah, gue maksudnya ini udah menjadi apa yang gue mau juga. Itu deh. Jadi kalau Sarang ya.
Oke, berarti target lu 5-10 tahun ke depan, apakah lu udah punya gambaran seperti apa? Oh iya dong. Apa tuh? Gua udah jadi manajer di sini gitu, atau lu mau jadi S2 dosen gitu? Ya itu nanti lah ya di belakang aja gimana. Ya Iya. maksudnya ada ada target-target lah, kayak lu Oke. pasti maunya kan naik ke level yang lebih tinggi dong. Oke. Gitu. Oke. Thank you banget Nes buat waktunya, buat sharing Iya, tentang dunia thank farmasi. you. Kalau bagi orang awam tuh Iya. dunia farmasi kayak tadi, waktu Ruben cerita ada sekolah menengah farmasi, mind blowing apaan? Emang ada sekolah farmasi? Baru tahu. Iya, dulu kita juga nggak tahu kan soalnya. Ya siapa tahu kan dengan ini anak-anak yang baru SMP, wah aku langsung mau jadi ini aja kita sekolah SM farmasi gitu. Iya, 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 Siapa iya, tahu, ya kan karena benar-benar. dia nggak tahu jadinya kan nggak kepikiran gitu. Iya, Siapa tahu setelah nonton ini kebetulan jadinya kan gitu. langsung fokus, wah SMF aja gitu. Karena udah tahu mau jadi Mm-mm. apa gitu. Iya, Oke. bagus nih Thank you. kalau misalkan dari SMP udah tahu ya maunya Hmm. ke depannya apa. Kan kalau kayak dulu kita kan nggak tahu. Maksudnya Iya, dari SMP ya udah SMA aja kan. Nanti bahkan kepikiran kuliah apa aja iya itu belum. belum kepikiran gitu Pas SMA aja untuk belum. pas mau. Udah mau Mm-mm. buka-bukaan baru mau kuliah apa ya? Kuliah apa ya? Ya udah lihat Iya. dulu ada apa aja. Kocak. Sampai dulu ada kampus yang ke sekolah kita kan, Gil? Iya, data-data ya itu kan cara kampus buat marketingnya mereka kan. Tapi kalau nggak Iya, digituin iya. ya kita makin buta lagi kayak apaan? Dari kuliah apaan sih? Nggak ada yang ngasih tahu kita Mm-mm. kuliah tuh ngapain? Tujuannya apa? Iya, makanya. Kenapa harus kuliah? Iya. Kalau itu nggak tahu. Iya. Oke. Thank you Nes buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Oke. Semoga bermanfaat bagi orang lain. Oke, Ya, bye-bye. sama. Pun Baik, hap, Kak. like hap, like. Baik, Kak. Hai.